Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Suara Pengharapan. Kali ini saya ingin berbagi tentang terobosan batiniah. Bapak Ibu, apa itu terobosan batiniah? Tentu kita pernah melihat satu peristiwa atau satu kasus yang kita alami atau orang lain juga alami. Kita memiliki wastafel di rumah kita, tetapi wastafel itu penuh dengan kotoran. Mengapa penuh dengan kotoran? Tentunya lubang pembuangan itu tersumbat atau buntu. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika itu terjadi, tentunya kita mengalami kepanikan dan kita tidak senang karena bau rumah menjadi bau yang tidak sedap. Nah, bagaimana jikalau itu terjadi dalam kehidupan batiniah kita? Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang buntu itu akan membuat kotor, dan sesuatu yang kotor itu akan membuat kita tidak sehat. Ketika pembuangan tidak terjadi dan kemudian mengganggu segala sesuatu, maka muncul yang namanya kotor, dan kekotoran itu tidak membuat kita kemudian menjadi sehat. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita atau batiniah kita. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita perlu yang namanya terobosan batiniah. Acap kali dalam hidup kita menyimpan hal-hal yang tidak baik. Kita mendengar perkataan orang lain, kemudian kita kecewa. Kita menyimpan hal-hal buruk dalam batin kita, yang semua itu kemudian membuat kita buntu. Sekali lagi, buntu membawa kita menjadi kotor, dan kotor itu tidak sehat. Lalu apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Terobosan batiniah. Bagaimana kita mengalami terobosan batiniah itu? Yang pertama adalah kita perlu meminta Tuhan membersihkan batin kita, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan mengubah sikap hati kita. Bapak Ibu, kita perlu Tuhan setiap saat dan meminta Dia untuk membersihkan batiniah kita. Ketika kita tidak mampu kuat membersihkan diri kita sendiri, kita tahu ada Tuhan yang sanggup, dan hanya Tuhan yang sanggup mengubah sikap hati kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu respon yang benar terhadap firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, janganlah firman Tuhan itu ditujukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Mengapa? Karena firman Tuhan yang sanggup membersihkan, menguduskan, menyucikan batiniah kita. Ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, ketika kita menyukai firman Tuhan, ketika kita menikmati firman Tuhan itu akan mengubah, mengarahkan langkah atau sikap hati kita yang tepat, sehingga kita mengalami terobosan. Nah Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita belajar rendah hati. Rendah hati untuk apa? Untuk mau berubah lebih baik. Jikalau kita tidak mau berubah untuk lebih baik, maka kita tidak akan menjadi lebih baik. Kita ingin berubah menjadi lebih baik, maka kita harus dimulai dengan satu kerendahan hati untuk mau belajar dan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sedang mengalami yang namanya kebuntuan batiniah itu, yang membuat kita hari ini tidak bisa bertumbuh, tidak bisa memiliki keceriaan, sukacita, damai sejahtera, relasi kita dengan Tuhan maupun sesama? Mari kita melakukan yang namanya terobosan batiniah. Datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang menguasai batiniah kita, dan belajarlah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau ingin lebih baik. Mengapa? Karena dengan cara demikian kita mengalami terobosan batiniah. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita bertumbuh dalam sukacita pengharapan kita di dalam Dia. Amin firman Tuhan.